kita dengan jelas, kita sampaikan dengan lugas apa sih yang ingin kita harapkan dia lakukan. Jadi jangan pakai merendahkan dia, menjudge dia. Kemudian yang kedua adalah appreciate. Di sini maksudnya adalah yuk selama ini atau mulai saat ini kita biasakan untuk membangun budaya apresiasi, budaya menghormati di dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita. Sesepele apapun itu dihargai, dihormati. Misalkan dia akhirnya besoknya habis makan tuh langsung ditaruh tuh. Kita hargai, alhamdulillah, makasih ya kamu udah naruh piringnya di wastafel, kan itu jadi lebih enak kayak gitu. Jangan kayak dia lagi naruh, dia udah berubah tuh, dia taruh terus kita tumben langsung ditaruh. Aduh, jadi kayak makin kesel lagi, mulai kesel lagi. Kemarin nggak ditaruh, disalahin, sekarang ditaruh dibilang tumben. Yuk kita apresiasi sekecil apapun yang dilakukan oleh pasangan kita. Termasuk kalau tadi contohnya di sini adalah sebelumnya di konten terkait suami pulang kerja capek, yuk kita juga appreciate dia. Nanti kalau dia udah merasa nyaman, dia merasa disambut, terapresiasi, kita mau cerita keluh kesah itu akan lebih nyaman dibandingkan kalau kita langsung ngeluh, apalagi sampai merendahkan perannya dia. Nah, berikutnya yang tadi defensiveness, sekarang kita mengambil kontrol, tanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam pernikahan kita atau terhadap apa konflik yang sedang terjadi. Ya. Kita ambil tanggung jawab, misalkan si pasangan lupa untuk naruh piring. Kita jangan nyalahin dia, kita bilang, "Aduh, maaf ya, mungkin aku lupa nih ngasih tahu kalau aku lebih suka piring itu kalau udah selesai makan langsung ditaruh. Maaf ya, aku baru ngingetin." Itu kan lebih enak tuh. Pasangan nggak merasa disalahkan banget, tapi dia sadar bahwa dia salah. Karena yang penting adalah pasangan itu sadar kesalahannya dia, bukan dia merasa disalahkan. Nah, berikutnya yang self-soothing, maksudnya gimana? Kadang-kala memang kita ketika lagi konflik itu lagi capek banget, udah puyeng banget. Boleh kok untuk mengambil jeda dulu, tetapi harus ngomong. Bukan malah kayak langsung menarik diri aja. Boleh misalkan, aduh aku lagi kesel banget karena konflik ini, aku lagi kesel banget. Khawatirnya kalau aku ngomong sekarang itu malah bikin ribut. Aku mohon izin minta waktu nih. Waktunya juga harus jelas berapa lama. Aku minta waktu 2 jam aja atau mungkin 2 hari untuk nggak membahas masalah ini dulu. Setelah itu baru aku siap untuk membahas masalah ini lagi. Nah, itu boleh self-soothing karena ada kejelasan waktunya sampai kapan dan dia juga jujur, terbuka. Sehingga pasangan tahu, oh ya udah kalau gitu kita jeda dulu ya, kita tunda dulu pembahasannya ya. Kayak gitu teman-teman semua. Nah, Kang Deddy ada yang mau dibahas dulu? Lanjut aja. Sudah jelas ya teman-teman ya. Ini ada beberapa yang sudah masuk sih, Mas Panji. Ada 3 pertanyaan nih. Satu dulu kali ya, Mas Panji ya. Yang boleh. Dari Ibu Dian nih. Kang, bagaimana caranya memberanikan diri mengoreksi pasangan karena rasa takut lebih tinggi? Jadi istri takut suami kali ya? Istri takut suami, kebalik ya. Padahal kita takut sama istri ya? Iya, padahal suami kebanyakan takut sama istri. Iya. Mas Panji takut juga nggak? Takut. Di sini ada lagi istri saya ikutan, Kang. Oh iya, saya juga takut sama istri saya. Iya. Karena kebahagiaan istri itu akan berpengaruh banget sama kebahagiaan di rumah. Itu juga ternyata ada penelitiannya tuh. Makanya teman-teman semua di sini yang para suami jaga kebahagiaan istri, usaha banget kebahagiaan istri karena penelitian itu kebahagiaan istri itu akan berpengaruh banget ke dalam suasana rumah. Apalagi ke anak-anak. Oke, dari Budian. Apalagi ke anak-anak, bener. Iya, kalau istrinya nggak bahagia, anak-anak juga nanti nggak akan bahagia gitu ya. Jangankan anak-anak yang nggak bahagia, Kang, malah anak-anak jadi korban. Karena istri merasa nggak ada pelampiasan, bingung mau kemana. Dan anak itu kan pasti jadi sosok yang paling lemah di dalam keluarga. Istri ke suami nggak berani. Gitu ya? Istri nggak berani ke suami, akhirnya sasarannya anak. Makanya kalau kayak yang, mohon maaf,
kayak ada yang baby blues, postpartum depression, PPD, itu kalau nggak ngomong ke suami, kalau dia lagi kesel atau apa, anak yang jadi korban, bisa sampai kehilangan nyawa, kayak gitu. Nah, balik ke pertanyaan Mbak Dian, iya. Bagaimana cara memberanikan diri mengoreksi pasangan? Iya, betul. Karena rasa takut lebih tinggi. Nah, yang perlu dikenali dulu ininya dulu. Takutnya karena apa? Pertama, apakah takut karena kita kalau ngomong nanti ditolak, maka berarti itu karena kita takutnya yang ada dalam diri kita sendiri terhadap terkait mindset kita. Karena nanti juga ditolak. Nah, ini berarti mindset. Maka yang perlu dibenahi adalah mindset kita dulu. Kita menyampaikan feedback, ya, itu jangan berharap bahwa pasti diterima. Itu juga yang selalu dipegang di Academy Trainer ya Kang ya, sama teman-teman trainer. Kalau memfeedback orang tuh ya udah memfeedback aja, nggak perlu berharap dia pasti menerima, karena bisa jadi dia nggak akan menerima. Yang penting adalah kewajiban kita sudah dijalankan, peran kita, kendali kita udah dijalankan. Nah, kalau yang nggak dijalankan, itu berarti kita salah juga. Kalau setelah di feedback, dia dikasih saran, nggak langsung berubah, nggak apa-apa, kita tetap kasih dia saran, feedback, apalagi ini pasangan sendiri ya. Jangan sampai nanti malah dibiarin. Itu yang pertama, kalau terkait mindset. Kalau yang kedua, terkait, nanti kalau saya sampaikan, khawatirnya dia malah ngamuk, marah. Nah, bisa jadi caranya. Nah, terkait cara, ini akan kita bahas nih setelah langkah yang pertama ini. Terkait caranya, boleh jadi salah di caranya. Karena yang tadi, pakai pola yang ini. Kita ketika memfeedback, mau kasih saran, ya pakai judgment. Kamu malas banget deh, kamu jorok banget deh. Kamu tuh bodoh banget deh, kamu tuh kayak anak kecil banget deh, kamu nggak dewasa banget deh. Nah, itu yang bikin akhirnya kesel dan salah. Kayak gitu. Tinggal berarti melihat kedua nih, Mbak Dian. Apakah terkait kena mindset-nya kita, atau terkait respon dari pasangan kitanya. Kalau terkait dari respon, maka tanggung jawab kita adalah memperbaiki cara mengkomunikasikannya. Kalau terkait mindset, berarti yang kita perlu pahami adalah ketika kita memberikan masukan, nggak serta-merta dia akan langsung menerima, bahkan langsung berubah. Dan kita harus menerima di situnya. Kayak gitu, Kang Deddy. Ya, lanjut, Mas Panji. Oke, nah, udah tahu nih pola kita selama ini salah di mana, terus kita perbaiki dengan obat penawar yang tadi. Maka ada langkah yang kedua adalah be present. Maksudnya apa sih? Identify the pattern. Nah, kita kenali dulu polanya. Yes, betul. Langkah kedua adalah ketika kita berkomunikasi dengan pasangan, please be present. Dalam bahasa Indonesianya adalah hadir. Hadir yang dimaksud itu seperti apa? Hadir yang dimaksud bukan hanya raga kita nih ada di sini, pasangan kita di sini, terus kita ngobrol. Ini yang hadir raga kita. Tapi be present yang dimaksud di sini adalah hadir utuh raga kita, jiwa kita, pikiran kita. Berapa banyak dari kita mungkin ketika pasangannya lagi ngomong, kita, udah kamu ngomong ya, aku main HP. Aku ada yang harus dibalas nih. Pasangan ngomong aja. Nah, ketika kita tetap membalas WhatsApp, terus kita lagi buka HP, pasangan ngomong, itu sebenarnya kita tidak hadir. Karena tubuh kita ada, tapi pikiran kita, hati kita nggak di situ. Nggak dengerin ke pasangan. Sehingga itu nggak disebut nggak hadir. Sedangkan, komunikasi itu kan, ingat tadi, bukan hanya pertukaran informasi, tapi pertukaran makna, pertukaran energi, dan ketika itu nggak terjadi, pasangan kita tuh akan merasa. Makanya perlu kita komunikasi dengan pasangan tuh hadir utuh. Kang, gimana caranya biar kita pikiran dan jiwa itu benar-benar hadir ketika lagi ngomong sama pasangan? Nah, paling gampang, kan kalau dalam komunikasi kita belajar ya, ada namanya komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Dan menurut penelitian Dr. Albert Mehrabian, ternyata, nah ini sekalian refresh nih teman-teman yang di sini alumni Academy Trainer ya, alumni STC, alumni TBNC. Ternyata yang namanya komunikasi verbal itu perannya hanya 7%. Kekuatannya 7%. Sedangkan komunikasi yang non-verbal itu 93%. Makanya ketika pasangan kita lagi ngomong, lagi cerita, terus kita secara non-verbal, fisik kita nggak hadir buat dia, dia akan merasa. Dia pasti akan merasakan. Kenapa?
pengaruhnya 93%. Dan untuk melakukan hal ini, teman-teman semua, saya akan memutarkan sebuah video. Saya akan memutarkan sebuah video bagaimana caranya agar kita bisa non-verbalnya itu terlihat hadir oleh pasangan kita sehingga dia lebih nyaman untuk bercerita. Seperti apa videonya? Nah, ini silakan. Ya, contohnya. Terputar, Mas Dedi? Ada suaranya? Ada suaranya ada. Oke. Oh, yes, yes. Yes, yeah. So, wow, it's a bit hard, I think. So, how you enjoy it? Well, I enjoy it. Decided to come here. Actually, I just applied all poly. Which year is that? Every EC. Oh, ECE. Yeah, but then there are no more girls there. like for this one also, if someone really don't like it, then they really find it very dry. Stress about the projects. Oh, so you have a plan. Yeah, I already have a plan. What movies do you like? Comedy. Same comedy type. Horror. This is a. I think you. I will still apply. See. Quite funny because when she was changing, it called and asked like how is she because the zombie start happening. She changing really like she got bitten or anything, then she changing and breakthrough. Oh. So what is like your course like than not the normal like? The Sekan, Sekan, SEKANG. Oke. Nah, teman-teman semua, bisa melihat tadi dari video bagaimana kita menggunakan bahasa tubuh kita untuk mempengaruhi orang lain, justru untuk mendapatkan jalinan komunikasi dengan orang lain. Di video tadi, itu adalah sebuah video yang dilakukan antara si yang tadi yang mukanya agak-agak Chinese, yang badannya lebih besar gitu ya, dengan dua orang yang tadi agak kurus, dengan yang satu kayak orang India ya, ngomongnya gitu-gitu, goyang-goyang. Awalnya si orang yang Chinese ini, si peneliti ini, si eksperimen ini, dia mengikuti bahasa tubuhnya si tamu. Dia ngikutin bahasa tubuhnya, dan setelah terjadi koneksi, dia mencoba untuk memimpin dengan membuat gerakan. Dan si tamunya ngikutin ternyata. Karena apa? Ketika trust and respect itu sudah terjalin, otak ini, diri kita ini akan berusaha untuk terus menjaga hubungan ini agar tetap utuh, agar hubungan yang dijalin itu tetap sama, sehingga dia nggak mau untuk terputus. Karena dia merasa, wah ini orang yang di depan gue, bagian dari diri gue, dia nyamain. Jangan sampai keputus deh, kalau dia bikin gerakan, berarti aku harus samain. Sama juga ketika suami dan istri, ketika komunikasi, makanya penting untuk menghadirkan diri kita, termasuk paling gampang tuh dengan ngikutin aja dulu apa yang menjadi visualnya dia. Misalkan kalau istrinya lagi ceritanya sambil santai, ya kita suami juga agak sambil santai. Terus istri bikin gerakan, terus kita agak ikutin bentar gitu. Jadi jangan istri udah ceritanya semangat-semangat, terus kita kayak, oh iya, oh gitu. Dia pasti akan jadi males. Kayak, ya kayak ceritaku nggak menarik deh. Ceritaku kayak nggak, yaudah deh, jadi lanjut. Wah, di situ udah hilang tuh, trust and respect udah hilang. Dan kalau trust and respect sudah hilang, ngasih masukan juga nanti susah. Karena kalau sudah dia terbangun trust and respect, dia merasa sama dengan diri kita, dia menganggap diri kita bagian dari hidupnya dia, bagian dari dirinya dia, kita akan lebih mudah memasukkan tuh saran dan masukan kepada pasangan kita. Karena dia merasa, oh yang disampaikan pun ini memang bagian dari diri gue, berarti
aman kayak gitu. Karena kalau tubuh kita tuh punya mekanisme kalau ada sesuatu yang asing dan bukan bagian dari dirinya dia, itu ada mekanisme memang untuk menolak dan untuk bahkan melawan kayak gitu. Ya. Nah, caranya teman-teman semua nah ini tadi ya, be present, hadir utuh. Mirroring 3V, kita seakan-akan menjadi cermin. Dia lagi cerita lagi begini, ya kita ikutin tangannya gerak, terus dia ngangguk, kita kadang ngangguk. Nah, dengan kita bergerak 3V-nya aja, pasangan akan merasa kita benar-benar hadir untuk mendengarkan dia. Kemudian apa lagi? Kepo. Jadi kalau dia cerita, kepo aja gitu loh. Tetap kita munculkan penasaran, oh iya, terus gimana? Oh kok bisa begitu? Nah, jangan kayak pas dia cerita gitu, suami cerita, lah itu bukan yang mana udah cerita ya? Ya males. Itu yang terjadi sama saya awal-awal. Istri cerita hal yang sama, berulang kali. Dan saya juga waktu itu karena belum belajar, belum tahu, gue kamu kemana udah cerita ya? Nggak jadi, istri jadi males tuh di situ. Nah sekarang istri masih suka kayak gitu, cerita hal yang sama, tapi saya ya udah dengerin aja. Meskipun di awal juga dia udah disclaim juga, ini aku udah cerita belum ya? Saya tuh sosok kepo, emang cerita tentang apa? Tentang ini. Dalam hati, oh ini mah udah, tapi saya bilang, oh belum, emang gimana tuh ceritanya? Nah tetap kepo, biar dia merasa didengarkan. Khususnya buat perempuan kan memang perlu banyak untuk ngomong ya, cerita. Kayak gitu. Get curious. Kemudian yang ketiga adalah appreciate. Menghargai dia. Karena dihargai dan didengarkan adalah kebutuhan dasar buat semua manusia. Semua orang pasti senang kalau dia dihargai dan dia didengarkan. Contohnya gimana? Nah, ini ada satu contoh. Oke, satu contoh, teman-teman semua bisa baca nih. Ceritanya nih, si suami baru pulang kerja, baru pulang tuh udah bukan ngomel-ngomel, mukanya tuh udah cemberut, udah asem banget. Udah masih bau asap kendaraan, terus mukanya juga ditekuk, mengkerut aja. Terus dia akhirnya ngomong, ih, kesel banget, aku habis diomelin sama manajer. Masa ya, dia tuh ngasih kerjaan tiba-tiba pas udah mau jam pulang kantor. Padahal nih, ini kan hari Jumat, ini tuh hari yang macet banget kalau pulangnya telat. Aku udah mau pulang pas tepat waktu nih, biar nggak macet, biar bisa sampai sini tepat waktu. Dia manajer malah ngasih kerjaan. Nah, udah tuh akhirnya aku kerjain deh, bela-belain, ngerjain sampai selesai. Udah dikerjain sampai selesai, taunya nggak dipakai coba sama dia. Ih, kesel banget. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, entah kita misalkan ini posisinya adalah mungkin istri yang lagi ngeluh, suami yang lagi ngeluh, kita sebagai pasangan jangan malah kayak lagi nyiram minyak ke api. Iya manajer kamu tuh, najis banget, dan manajer kamu tuh nggak ini banget ya, tega banget sih sama karyawannya, nggak tahu ini dia egois banget, wah makin nyiram tuh, makin kesel tuh si pasangan kita. Iya bener ya manajer aku, yaudah besok aku resign. Iya tuh manajer aku, akhirnya dia malah memunculkan konflik baru di tempat kantor. Nah, kita ademin. Dengan cara apa? Kita hargai keluh kesahnya dia. Iya ya, kalau dikasih kerjaan, udah punya rencana ini emang gak enak banget ya. Tapi aku bangga punya pasangan kayak kamu. Meskipun itu mendadak, meskipun itu akhirnya mengorbankan kamu untuk pulang telat, tapi kamu tetap totalitas dalam bekerja, kamu berdedikasi dalam bekerja, sehingga bisa memberikan hasil yang terbaik. Meskipun kerjaan kamu nggak dipakai, tapi itu sudah menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab dan totalitas. Aku bangga jadi pasangan kamu. Itu digituin pasangan jadi tadinya marah, jadi lebih adem tuh. Kayak gitu. Dibanding kayak langsung dipanasin juga. Iya nih, manajer kamu tuh nggak tahu banget sih gini-gini segala macam. Nah, ini jangan bahaya. Itu kita appreciate. Kalau dia diapresiat sekecil itu, dia akan lebih adem, kayak gitu. Kita tenangin. Termasuk dalam sehari-hari, yuk kita untuk dengarkan, kayak gitu. Dengarkan sebenarnya apa sih yang menjadi keluh kesahnya, apa yang menjadi keinginan dari pasangan kita. Termasuk kalau tadi nyambung sedikit nih Kang Deddy ke pertanyaannya Mbak Priska, sama juga ke orang tua. Orang tua pengennya begini. Nah kita jangan langsung kritisisme, mama tuh kolot banget deh. Kita dengerin, appreciate. Mama terima kasih banget, mungkin mama memang peduli banget ya sama aku, khawatir banget aku terjadi gini, makasih banget gitu.
baru tuh kita kasih sudut pandang kita. Kayak gitu. Jadi jangan langsung dikritisi, kolot banget sih, harus ada gini-gini segala. Nah, ini kritisisme nih. Hati-hati. Oke? Nah, langkah berikutnya, nah ini baru nih. Langkah yang terakhir adalah tell with love. Sampaikan dengan penuh sukacita, sampaikan dengan penuh cinta, kasih sayang kepada pasangan kita, kepada orang yang kita cintai. Caranya gimana? Yang pertama adalah please niatkan dengan tulus. Tadi kita ulangi lagi, komunikasi itu bukan hanya pertukaran informasi, tapi juga pertukaran makna, pertukaran energi. Ketulusan itu akan dirasakan oleh orang yang kita feedback. Maka yuk kita bersihkan hati dulu, kita jernihkan hati kita niatkan tulus untuk menfeedback dirinya dia. Pertama, bukan ingin menunjukkan bahwa dia salah dan saya yang benar. Ya, memfeedback itu bukan ingin menunjukkan dia salah dan saya yang benar. Tapi untuk sama-sama ini ada yang salah, yuk kita jalani bersama dengan hal yang benar. Kayak gitu. Jadi jangan sampai pengen nunjukin nih, ini salah, aku yang benar. Apalagi kalau ternyata nge-feedbacknya nih pas udah dikasih tahu pasangannya dia salah, terus kita tuh kan benar apa kataku juga kan bening begini. Nah ini kadang jadi nggak enak, hati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah pakai model sandwich. Maksudnya model sandwich itu gimana, teman-teman semua?